Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang mungkin satu dengan lainnya beda kenikmatan itu dan mungkin sama, tapi yang jelas sama adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Mudah-mudahan oleh Allah selalu ditambahkan kenikmatan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat serta salam mudah-mudahan oleh Allah tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga atau ahlul bait. Kalau kita biasanya disebut keluarga, kalau dalam Islam Arab itu ahlul bait. Ahlu itu keluarga, bait rumah. Mari kita buka bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya maaf, hari Sabtu kemarin sebelumnya sejak kita nampak matoto kula pamit mergi badhe dateng Sidoarjo, dateng Malang, malah pamit wonten cabang niku ngantos dinten Rebo, tapi kehendak Allah berbeda. Sire lunga tapi malah temponipun dinten Kamis niku kalian Allah dipun paringi nikmat murus kalian adem panas saurute, akhiripun boten tamtu. Tiwas sampun nolak permintaan dua masjid untuk khatib hari Jumat. Maaf, saya tidak bisa karena itu. Karena dia mintanya sebelum malam Jumat sudah minta. Tapi yang untung Bu Endang mintanya hari Jumat, jadi saya jelas sudah tidak jadi pergi. Akhirnya hari Ahad mengisi di Masjid Baitur Ridho. Ngasih Bu Endang hilang. Nah, Bu Anwar ngendikan ngaten. Nah, Pak yang Malang lucu. Bane Malang muncul. Ya itulah kehendak Allah. Tapi nanti maaf untuk kalau jadi, mudah-mudahan jadi nanti tanggal 3 saya jadi ke Malang, jadi ke Sidoarjo dan ke Malang itu kalau Allah menghendaki. Dan nanti sampai hari apa juga belum tahu. Itulah cerita kenikmatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, pagi hari ini kita bicara masalah membaca basmalah pada waktu kita membaca surat Fatihah. Ada kalau dalil ada yang mengatakan Sab'ul Masani, Fatihah itu Sab'ul Masani itu termasuk di sana adalah ucapan basmalah 7 ayat itu. Sekarang dasar hukum membaca sebelum alhamdulillah itu kita baca basmalah
seperti kemarin sebelum basmalah setiap rakaat membaca ta'awudz, isti'adzah, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Itu kita kalau belum biasa nanti biasanya ya langsung apa? Bismillah. Kalau belum biasa biasanya ya langsung alhamdulillah. Bagaimana sebenarnya? Yang satu kemarin sebelum basmalah itu a'udzubillah bisa 3, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi samiul alim minasyaitonir rajim, dan ada yang lain. Sekarang dasar hukum membaca basmalah sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat. Kalau melihat kata-kata ini, basmalah itu tidak termasuk Fatihah. Tapi kalau dalam hadis Sab'ul Masani itu basmalah itu termasuk Fatihah. Itulah ada beberapa. Dasarnya apa kita membaca basmalah sebelum Fatihah? Ini pertama hadis Nu'aim al-Mujrim. Qala sholaitu wa ra'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah wa qara'a bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi Ummil Qur'an. Saya terjemahkan sedikit demi sedikit. Dari Nu'aim Mujrim, dia berkata, Sholaitu saya sholat barwa Abi Hurairah, di belakang Abi Hurairah. Terus bagaimana? Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Abi Hurairah itu sholat membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu kabir. Summa qara'a bi Ummil Qur'an. Setelah membaca bismillah, kemudian membaca Ummul Qur'an, yaitu surat Fatihah. Surat Fatihah itu kan namanya surat Fatihah. Diberi nama surat Fatihah itu karena alhamdulillah. Bi Ummil Qur'an, Ummul Qur'an, karena Al-Qur'an itu diawali dengan Fatihah, ibunya. Jadi sampai beberapa hadis tentang kehebatan Fatihah. Hatta idza balagha ghairul maghdubi alaihim waladdallin, sehingga tatkala sampai ucapan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ini dalam ilmu qiraahnya kalau kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu tidak boleh ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak boleh. Tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu. Jadi diteruskan. Walaupun sebenarnya bacaannya dalam ilmu tajwid itu disebut idhar safawi. Idhar safawi itu idhar yang jelas. Kalau jumpa yang lain itu idhar khalqi, itu kalau jumpa hamzah, ha, ka, ko, ngain, wain, itu idhar khalqi, karena itu huruf khalq. Mengapa disebut huruf khalq? Karena huruf itu keluarnya dari tenggorokan. Faqala amin. Kemudian dia mengucapkan amin. Jadi
Abi Hurairah itu ngimami setelah sampai ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian membaca amin. Jadi bahkan mestinya makmum amin itu menanti imamnya membaca amin. Jadi lebih dulu imamnya daripada makmum. Tapi kebanyakan dahulu makmumnya. Wong mestinya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kan sampai nunnya terucap. Nanti kalau belum sampai langsung makmumnya amin kan baru ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, itu tapi biasanya anak-anak kecil itu. Tapi kalau kita sama ya sama anak kecil. Ya, anak kecil biasa itu masih ghairil maghdubi alaihim amin. Bisa meramaikan amin. Tapi amin juga itu alifnya, hamzahnya kan dikasih. Itu tanda mat apa itu? Mat wajib atau mat jaiz mufasil. Kan tidak hanya atas, tapi diberi tanda. Ini biasanya bacaannya panjang, apalagi kalau ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin. Ya, tidak boleh, harus amin. Maka ibu-ibu nanti usahakan jangan sampai itu loh. Kadang-kadang amin, 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 amin. Itu apa tegasnya? Kalau bacaan seperti itu kan berarti apa? Dipercaya, 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 dipercaya. Mulanya doanya ora kabel-kabel. Karena memang bukan permintaan doa untuk dikabulkan. Lihat dengan tenan, 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 tenan. Itu toh, kalau aminnya seperti itu. Waqala amin. Ya, jadi kita kalau jadi imam hendaknya membaca amin, karena hadisnya siapa yang membaca amin bersama malaikat, nah ini keistimewaannya itu karena dikabulkan. Nah, malaikat itu belum, malaikat itu amin itu bersama imam, bukan bersama makmumnya, bersama imamnya. Tapi kadang-kadang ya karena belum tahu ke imamnya malah menengah. Aku si bagian waladhdallin, kue sing amin dari bagi ngedung kayan. Ya. Tapi kita harus tahu sebenarnya imam itu membaca amin. Bahkan ya, imam itu membacanya amin harus keras. Waqalan nas amin. Karena Abi Hurairah membaca amin, waqalan nas, maka jamaah para manusia itu amin. Membaca amin. Wa yaqulu, dan Abi Nu'aim mukhfir wa yaqulu kama sajadallahu akbar, seperti
juga pada waktu sujud membaca Allahu Akbar. Wa idza qama minal julus bisnain, dan juga pada waktu berdiri dari duduk pada rakaat kedua. Apa? Dia membaca Allahu Akbar, qala Allahu Akbar. Jadi maksudnya di sini membaca Allahu Akbar dan diangkat tangannya. Wa idza sallama, dan tatkala dia salam membaca salam. Wa idza sallama, dan apabila dia membaca salam. Kalau wa idza salama dan tatkala salam. Tapi kalau wa idza sallama dan tatkala dia membaca salam. Qala, dia mengatakan walladzi nafsi biyadihi, dan demi Allah di tangannya, inilah asbahukum sholata Rasulillah. Dia mengatakan demi Allah yang menciptakan, saya menyaksikan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Nasai. Dia mengatakan Muncirinu itu mengatakan dia tahu sholatnya Abi Hurairah itu seperti itu, dan dia mengatakan Abi Hurairah sholat seperti itu. Abi Hurairah mengatakan saya sholat ini seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawahu Nasai Ibnu Khuzaimah, hadits diriwayatkan oleh Nasai, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wa Baihaqi wa Daraqutni wa Dukhawi dan Dukhawi, Ibnu Abdul Bar wa Khattab. Jadi hadis yang menceritakan ini sangat banyak, diceritakan oleh ini ya. Kalau hadis yang menceritakan itu orang banyak dan itu sampai kepada Rasulullah, namanya hadis mutawatir. Nah, kalau dari yang menceritakan, yang menulis dan terusnya sampai Rasulullah, itu namanya sanad. Nah, yang matanya mana tadi? Yang ya itu Abi Hurairah, siapa? Abi Hurairah cerita isi hadis bahwa Abi Hurairah radhiyallahu anhu sholat sampai akhir itu tadi namanya matan, lafaznya hadis. Kemudian yang kedua, jahar dan sir dalam sholat jahar. Jadi sholat itu kan ada jahar, ada sir. Jahar itu yang keras, sir itu yang berbisik-bisik. Tapi kadang-kadang bapak-bapak, tapi ya kebiasaan, ada orang sholat bisik-bisik itu sampai kanan kirinya mendengar at-takbir, ya, doa itu Allahumma barik. Itu karena kebiasaan. Mestinya itu apa? Cukup didengarkan dirinya dan akhirnya tetangganya risih, biasanya gitu. Ya. Nah, saya tanya, bagaimana Pak itu kalau ada orang sholat sendirian terus keras? Enggak, wong biasanya jadi imam. Jawab saya gitu. Orang itu karena kebiasaannya jadi imam, mulane sholat dewe ya
banter karena biasanya jadi imam tuh kan keras. Loh Pak, lah itu sholat duhur loh Pak. Yo, karena biasanya seperti itu loh. Teorinya orang apa? Karena menjaga supaya yang melaksanakan itu tidak malu. Ya gini, maaf ini, enek uang amor bareng kentut, iya dah, orang jenis kentut ke kan orang ngentut dah, iya dah, kentut dengan ngentut itu beda enggak? Nek ngentut ke disengah, nek kentut itu kan diempet-empet malah buanten. Nah, karena dia kentut, biasanya ya itulah anehnya. Mengapa orang kentut itu kok yang diwudhui wajahnya? Nggih mboten. Nek kentut ki apa nek wong kentut terus wudu sithik. Belakang kan mboten nggih. Kok ngapa kok wajahnya? Jajal terus diingat. Nek ning kentut wong kae kentut ngono si abang ireng apane jajal. Ngumpuk wong akeh dhek kentut kayak bersuara sing abang ireng apane. Wajahnya mulane ben ndang ilang wajah bang ireng wudu. Iki jawabane Abu Nawas. Ya, Abu Nawas. Ya, Abu Nawas kan orang yang licik, ya dah. Ada lomba siapa yang bisa apa meledingi apa? Nyediti raja. Ya. Akhirnya aku berani, tenang, wani. Abu Nawas kan temannya duduk di ada tikar jaiga. Dewi, loh Abu Nawas sini kudu pakai ada tikar. Enggak, saya sudah pakai tikar kok. Nah, akhirnya, mana? Nah, akhirnya karena di sini sudah dikasih tikar dijahit, nah akhirnya duduk ini kan sudah di atas tikar itu kan ini dituduhkan kepada raja kalai karo Abu Nawas. Tempo itu lah meledingi rajane nganggo taktik itu Abu Nawas. Jadi bokongnya dijahit. Saya sudah pakai tikar, itu membawa tikar kecil itu Abu Nawas. Ceritanya kalau kita bicara itu kan itu Pak. Ya, sekarang kembali jar dan sir dalam sholat jahar. Jahar dan sir dalam sholat jahar. Dalam sholat sir, yaitu sholat di mana bacaan surat dibaca pelan, seperti orang berbisik, ya, berbisik. Maka kemarin saya bicara, nek jenis wong pacaran ke mesti nek omong lirih-lirih. Saiki ora omong meneng tapi menulis. Saat ini kan ngoten ta. Hanya menulis nanti engkau di bawah pohon kamboja. Nggih. Pacaran ini kan kau nanti di bawah pohon kamboja.
Itu pacarannya begitu. Jadi di bawah pohon kamboja, karena kuburan biasanya dikasih pohon kamboja. Seperti di kuburan mana? Durisawo itu malah penggali kubur itu susah. Karena banyak pohon kambojanya sehingga akarnya banyak sehingga sulit menggalinya. Nah, yang enak banyak di bawah cungkup. Ku nanti di bawah cungkup. Cungkup enek di bawah mata hari. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi sir itu berbisik. Misalnya dalam sholat zuhur dan asar, basmalah dibaca sir pula. Jadi kalau itu sholatnya sir, maka basmalahnya jelas dibaca sir. Dan sampai sholatnya sir, basmalahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan sampai gitu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Itu nanti ceritanya akan seperti apa? Para orang pandai bepergian tidak mengangkat pimpinan. Dalam Islam tuntunannya kan setiap kita itu kemanapun, hendaknya dia di situ ada yang bertanggung jawab. Sebab kalau tidak begitu nanti di tengah jalan cekcok. Atau yang lain, wong aku ora diserai kon ngodine riki ya semono. Tapi kalau masalah ayo sholat, yang memberi apa-apa ayo sholat sopo, itu nanti yang bertanggung jawab. Kalau akan bepergian itu biasanya apa yang dipikir dulu? Harus dipikir dulu ke nanti makan pagi di mana, apa, gitu. Dan wajar karena memang orang itu makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Tinggal filsafatnya dia itu hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Dan ada bepergian untuk makan atau maaf, karena kalau tidak ada yang memimpin itu terjadi nanti di tengah jalan. Wah, kayak ini sarapan dhisik apa salat? Nah, akhirnya ceritanya akan terjadi siji salat dhisik. Kenapa? Waktunya salat cepat. Siji ini makan dulu. Kenapa? Sebab kalau tidak nanti pas salat mikir mangan ae. Ya. Nah, karena tidak ada yang memimpin, sudah kumpul mau sholat itu siji karo siji ini kan biasanya royoan apa? Kalau kita itu royoan tidak mau menjadi imam, tapi di sana royoan jadi imam. Nah, di situ ceritanya karena di situ orang banyak, PKK atau apa itu. Sing imami Bu Aisyah. Sebab Ibu Aisyah niku biasanya nek jamaah ngono kae. Terus siji, Ibu Fatayat napa? Ibu Fatayat niku nek ndonga iso akeh. Terus siji. Terus satu karena tidak ngerti, loh Ibu Aisyah jadi imam. Lha rodok maju Bu sampean. Si Ibu Aisyah, mboten wong salat niku nek putih nek jamaah sejajar
Oh sing Ibu Fatayat mboten ngarepe imam enten nggen kula niku Pak Kiai nggih enten ngajeng kok. Ya, akhirnya royokan terus ada orang datang wis kabeh padha ora gelem. Wis maju ya. Bareng maju salat zuhur. Allahu Akbar. Bareng Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena tidak mengerti, lah kok bismillah banter ku piye? Salat 2 menit lah rada ora setuju ya 2 menit luwih. Ya, itu. Bareng Mas, itu tadi siapa kok jadi imam? Wah niku tiyang rodok ngaten kok. Lah wong rodok ngene kon dadi imam. Yang salah siapa itu? Itu kalau tidak diperhatikan terjadi. Ya, jadi kalau itu jahar dibaca jahar, kalau sir dibaca sir. Maka basmalah dapat dibaca jahar atau dapat dibaca sir. Ini kalau sholatnya sholat jahar. Kalau sholat maghrib, isya, ini ada hadisnya nanti bisa dibaca jahar, bisa dibaca sir. Ini basmalah. Nah, yang kita harus tahu ini sebab apa? Kalau tidak nanti kita orang Muhammadiyah sholat di masjid mana gitu, ora sah salatmu. Napa? Lagi ki sholat ngisak ke jahar bismillah mbok banterne siji-sijine. Iya. Anu sholat ngisake ning nggonku bismillah ora banter, langsung alhamdulillah. Lah sing siji rada bismillahnya dibaca sir tapi masih terdengar. Lah kowe mangke ya maca bismillah ki piye jajal? Maca Fatihah nganggo bismillah itu gara-gara tidak mengerti. Tapi kalau mengerti enak saja. Wah ini menurut ini menurut ini. Maka ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau duhur dengan ngasar jelas bismillah itu tidak dibaca keras. Tapi kalau subuh, maghrib, dan isya boleh keras, boleh sir. Tinggal daerahnya mana. Nanti kalau kita di daerah tertentu di masjid-masjid ya masjid Al-Irsyad, masjid orang Salafi, masjid orang Muhammadiyah, biasanya apa? Tidak dibaca keras. Ya, tidak dibaca keras. Nanti lah di situ ada di daerah tertentu ya orang Muhammadiyah tentu, tapi juga membaca keras. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Yang sulit itu kalau kita tidak mengerti lebih dulu di daerah yang di situ basmalahnya sir. Lah kita ngimami, tamu ngimami, lama membaca basmalahnya keras, nanti akan menjadi permasalahan. Yang mengatakan menjadi permasalahan karena memang tidak tahu. Lebih-lebih itu nanti akan terjadi bentrokan. Ngimami bismillah banter. Maka seyogianya memang dalam agama itu jangan sampai kita menjadi imam, bahkan waktu itu kita menjadi tamu. Menjadi tamu itu seyogianya jangan
menjadi imam. Kalau belum tahu bagaimana di situ, jangan malah aku tak ngimami, tamu aku tak ngimami. Itu saya ingat pada waktu muktamar di Makassar, nggih. Wong Jawa Timur neng kono njaluk dadi imam. Bahkan di sana imamnya sudah ada, sudah didakwa. Lah kok aku jadi imam. Nah, akhirnya menyebabkan permasalahan karena berbeda itu. Ya, para imam 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Hambali, Maliki itu kan juga kalau kecuali tadi kalau memang disuruh jadi imam. Tapi kalau minta tidak boleh, kalau disuruh ya silahkanlah, tinggal pilih gelem apa orang. Itu imam 4 itu kalau mengimami ya biasanya bagaimana di sini. Itu biasanya gitu. Seperti Ahmad Dahlan, maaf, Pak AR diundang oleh Gus Dur untuk menjadi imam. Apa? Imam sholat tarawih. Ceritanya terus Pak AR orang bijak tanya, niki mengke sholate corone Muhammadiyah napa NU? NU. Kabeh jamaah tidak ada yang Muhammadiyah, enggak ada. Karena memang masjidnya NU ya. Pak Dahlan, Pak AR ngimami sholat ya seperti apa? Biasanya dia ngimami. Ya. Ya, nggih, cara NU nggih. Alhamdulillah. Berhenti imami sampai 8 niki mengki dong di niki mawon napa 23 niku mawon pun. Akhirnya 8 langsung witir. Pak Gus Dur baru sekali ini orang NU sekian banyak neng omahe dhewe di Muhammadiyahkan. Tapi kan tidak terjadi percekcokan karena memang kesepakatan. Tapi nek sakarepe dhewe aku dadi pumpung dadi imam. Senajan ning masjid NU aku terus nari. Saya orang Muhammadiyah. Ini masjid NU. Mau saya imami ndak? Mau. Nek gelem tak imami salate tarawih ming 8. Ndak boleh. Bareng itu nanti kan terpaksa. Tapi karena Pak AR itulah nyolate ya biasa akhirnya dengan rela suka pun Pak niku mawon. Itu kan berbeda karena memang sudah pendapat ya. Mulane kutul ya kalau mesem ngono. Wis jan. Wong semene mbane nang omahe dhewe lah kok didadekne Muhammadiyah. Inilah jadi imam itu. Maka dalam Islam jangan sampai kita sebagai tamu menjadi imam. Maka kemarin pada waktu SD Muhammadiyah ke Masjid Darul Hikmah itu nah biasanya di sini sudah begini lah kok dae sing imami langsung kultum yo terus gurunya engko sebabnya nanti besoknya kan akan di Ronowijayan. Saya ingatkan besoknya aja ngono kuwi. Soalnya kono ya wis dijadwal imam, wis jadwal biar dia yang
mengisi. Adapun SD-nya kegiatan itu ya kegiatannya SD dengan anak-anak, biar nanti tidak. Karena apa? Karena beda dengan kebiasaan. Kalau merubah karena tamu merubah acara di sini rumah, itu kaya yang mantenan, lah kok tamu ini malah ngubah. Bane bisane malah sing rubah sing ndek karep sing mantu ngene lah bisane ngajak ini ya, itu akhirnya kan baru pertemuan awal itu nanti mantune karo maratuane kan baru rame. Karepe bapak kula ngaten. Lah bapakmu ngono kuwi piye jajal? Mantune rung ngakur sing maratuane padha maratuane wis benceng cuweng gara-gara sebagai tamu ngatur rumah tanggane. Itu bapak-bapak. Jadi ini ternyata ajaran agama dalam ibadah itu juga sebagai contoh ajaran dalam masyarakat itu. Terus saya teruskan apa tadi? Yaitu kalau jahar boleh sir. Ini didasarkan kepada jamak di antara hadis-hadis yang berlawanan, di mana pada satu sisi terdapat hadis menunjukkan bahwa Nabi menjaharkan bacaan basmalah dalam sholat jahar, dan pada sisi lain terdapat hadis yang menunjukkan bahwa Nabi membaca basmalah secara sir. Jadi ada dua hadis. Waktu jahar itu Nabi basmalahnya jahar. Ada hadis waktu sholat jahar, Nabi sholatnya itu basmalahnya sir. Maka terserah di situ jamaah. Nah, dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat para fuqaha. Jadi memang sejak dulu ada beda pendapat. Bagaimana dalam Muhammadiyah, bacaan basmalah disirkan dalam semua sholat termasuk sholat jahar. Perbedaan pendapat ini dikarenakan adanya hadis yang berlawanan mengenai masalah tersebut. Jadi ada hadis beda, satu jahar, satu tidak. Nah, kalau terjadi seperti itu dalam Muhammadiyah, kalau bisa dikompromikan. Kalau tidak bisa, ditarjih, mana hadis yang lebih kuat, apa jahar atau sir, itu ditarjih. Kalau tidak mungkin, ya ditinggalkan saja. Keputusannya yaitu tawakul, tidak diambil keputusan. Itu dalam kaidah, dalam manhaj tarjih seperti itu. Jadi kalau bisa disatukan, kalau tidak bisa dicari mana hadis yang lebih kuat, mana hadis yang dinasih, mana yang mansuh. Kalau tidak ada yang nasih dan mansuh, nasih itu apa? Dihapus, mansuh itu yang menghapus. Karena kadang-kadang beda pendapat. Contoh itu hadis, ada hadis kalau sholat itu akan sujud lebih dulu mana?
lebih dulu lutut. Tapi ada hadis kalau sholat akan sujud lebih dulu tangan. Nah itu dicari lebih dulu mana? Oh lebih dulu yang lututnya. Kemudian ada hadis lagi yang tangannya. Itu baru. Dunia apa sebabnya? Dilihat permasalahannya. Karena yang dulu lutut itu Nabi masih sehat. Nah, yang dulu lutut itu, tangan itu karena sudah tidak begitu kuat. Mulanya itu diambil, oh nek pancen sehat, sing apik kuwi lutute lebih dulu. Tapi nek wis sepuh awake ya rada bobote akeh. Wis sepuh bobote rada akeh, gek sikile ke nggih mlaku ke jembatan-jembatan terus nggih mlaku lak letek. Lah iku silahkan tangannya lebih dulu. Orang yang belum mengalami kan juga terus alah mosong salat ngadeg sujud ngono sikile ora kuat. Alah urung ngrasakne. Jajal nek kowe ngrasakne. Oh kok meksa ngono malah jatuh. Seperti ada orang karena sudah tidak kuat itu sholatnya yang pinggir napa jendela nyapa padine nek ngadeg terantanan nyapa kowe iki salat mesti pinggir jendela menengahi rahasiane orang ngerti apa akan berdiri itu nggih terantanan apa boleh Bu boleh kalau tidak ada tangan nggo pentung ya Bu boleh gitu loh Islam itu jadi akhirnya tidak terjadi perbedaan pendapat karena apa ngerti sing rada engkel-engkelan ku rak mergo ora ngerti bahkan Nabi mengatakan kowe iki aja engkel-engkelan senajan kowe bener wong bener ora oleh lu ngengkel tapi sing akeh iki wis salah engkel. Ini modal dasarnya yang sulit kan punya bakat ngengkel. Ya, maka wis salah ngengkel. Pun sampun ngantos ngengkel niku mawon. Kita teruskan yang akan datang. Ya. Inilah Bapak-bapak, Ibu-ibu dalam pelaksanaan ibadah. Jadi kita makin tahu, oh, ini yang pakai ini pakai ini. Ya, saya kira itu nanti kita teruskan yang akan datang. Insya Allah ya Bapak-bapak itu yang perlu kita pahami nanti nek maca Fatihah kuwi piye. Seperti di Baitul itu saya ya diam saja. Karena saya berusaha nek ora ditakoni aja jawab. Wong ora ditakoni kok jawab. Nek ditakoni ya baru jawab nek iso, nek ora iso menengan lah. Ya, soal Bapak-bapak yang paling ini maaf doa antara adzan iqamah itu kalau tidak berhati-hati itu wong kuwi senengane malah kojah. Gitu. Antara adzan dan iqamah itu doa yang sangat manjur. Nah, ini obat kan, obat manjur. Nah, itu doa yang sangat dikabulkan oleh Allah. Tapi kebanyakan
Ya, malah ini mestinya untuk berdoa. Lah kok malah nggih kojah pertemuan musyawarah tidak langsung. Kadang-kadang kan bahkan waktu antara adzan dan iqamah itu membaca Al-Quran saja hendaknya dihentikan. Apa? Untuk berdoa. Sampai bin Bas itu pernah ditanya. Waktu itu yang bertanya itu waktu antara doa dan antara adzan dan iqamah, jawabnya nanti saja. Jadi ditanya bab yang penting itu, jawabnya nanti saja. Jadi dinanti kalau sudah tidak waktu adzan dan iqamah. Itu apa? Karena bin Bas tahu bahwa itu doa yang sangat makbul. Maka mari kita watawasobil haq, watawasober kepada jamaah. Kalau itu waktu doa, waktu antara adzan dan iqamah, kita ajak berdoa. Jangan musyawarah tidak langsung. Itu di sana tuh ini kasihan itu. Kasihan neneng. Biasanya orang apa? Saya ingin umroh. Apa sebab di sana ada tempat yang sangat makbul. Ini di Raudhah itu sekarang jadwal itu biaya 38 juta. Neng Raudhah mung sepisan saja. Jadi regane Raudhah itu 38 juta. Karena di sana orang umroh itu kan bisa ke Raudhah itu apa hanya satu kali, tidak bisa 2 kali, 3 kali. Tapi bisa dengan cara yang berbeda. Ojo dituduhne kelompok apa? Umroh mana? Ojo diketokke. Malah diketokne ngono ya mesti kon balik, mesti kon daftar dulu. Tapi kalau dia tenang saja, malah bisa berulang kali. Monggo. Itulah takdir Allah. Ini kembali pada waktu yang sangat mustajab, itu antara doa dan antara adzan dan iqamah. Itu kebanyakan malah dilalaikan. Ya, setelah itu mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian benar hanya dari Allah, salah dari saya. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.